Oke, ya, iya, iya memang cowok ini kan. Lipstick untuk cowok. Mumpung bibirnya nggak dipakai, jadi saya ini mumpung lipstiknya lagi lipstiknya mungkin bibirnya lagi free ya. Hmm. Tapi ya cekit-cekit sedikit ya. Oke teman-teman ya, saya lanjut lagi. Penggunaan alat bukti tidak langsung. Nah ini terkait dengan apa yang terjadi di Pauman Indramayu. Ya meskipun alat bukti itu tidak langsung, tidak ada yang melihat, tidak ada secara langsung, tapi vonis mengambil keputusan. Apa putusannya? Putusannya adalah hukuman seumur hidup bagi Priyo Marbut GC, ya kan? Kemudian hukuman metong bagi siapa namanya itu? Ririn Rifanto. Nah, muncullah pro dan kontra. Sejujurnya ini kita tidak ada urusan ini urusan itu, tapi kan kuman-kuman yang mengajak ini ya kan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, saya ingin membacakan ini untuk teman-teman semua. Agar apa? Agar kita tahu, udah itu aja intinya, nggak ada tujuan lain. Ya, nggak ada tujuan lain. Apa apa keinginan saya, apa motivasi saya, nggak ada. Kalau ada yang nggak beres, pasti saya akan ngomong. Udah itu aja intinya. Oke ya, saya akan bacakan ini untuk teman-teman semua yang mau naik tapping dulu. Ya, khusus kuman, khusus kuman nih, khusus ya, ini khusus kuman ya. Kalau ada kuman, saya semprot. Lebih baik kalau Anda kuman, lebih baik nggak usah tapping. Pasti aman. Tapi kalau tapping, wah langsung tak semprot. Ya, langsung tak semprot. Begitulah cara saya memperlakukan kuman. Ya, oke ya. Bukti semua meragukan. Hakim ada apa ya Mister Z? Justru itu mari kita gunakan ini ya. Karena di satu artikel yang lain justru inilah yang jadi persoalan. Pasal 235 itu digugat ya, digugat. Tadi saya tap-tap kepencet Mister. Tap-tap kepencet. Naik juga nggak apa-apa kok. Ya, naik juga nggak apa-apa. Saya bacakan dulu biar kita sama-sama tahu dulu ya. Penggunaan alat bukti itu di atas tidak langsung. Ya, ini kan yang tidak langsung itu kan CCTV, DNA, apalagi namanya itu, apalagi itu, celebrite, iya kan? Itu tidak langsung semua, apalagi, ya itulah. Nah, bagaimana? Mari kita baca. Pada sistem hukum pidana, bukti adalah elemen krusial yang mendasari pengambilan keputusan dalam proses peradilan. Bukti atau eviden adalah informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan hakim bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. No crime is perfect. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Dikarenakan kejahatan selalu meninggalkan jejak dan petunjuk, Colin Evan mengklarifikasikan bukti menjadi dua jenis, yaitu bukti langsung atau direct evidence dan bukti tidak langsung, circumstantial evidence. Meskipun begitu, dalam lingkup persidangan pengadilan tidak ada perbedaan antara direct evidence dengan circumstantial evidence. Namun, dalam hal kekuatan pembuktian, perbedaan tersebut sangat signifikan karena hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang tidak secara langsung tersebut. Bagus kan ini, artikel ini bagus ya. Namun, seiring sulitnya mencari bukti langsung dalam ruang-ruang sidang,
oleh jaksa penuntut umum sehingga bukti tidak langsung atau circumstantial evidence mulai dipergunakan dalam ruang-ruang sidang oleh jaksa penuntut umum. Dalam pencarian kebenaran material KUHP lama, bukti tidak langsung atau circumstantial evidence tidak diakui meskipun penting. Penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal tersebut masih menjadi topik yang kompleks dan kontroversial saat itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama dulunya tidak secara eksplisit mengakui atau mendefinisikan bukti tidak langsung, terutama dalam konteks tindak pidana. Ada kuman? Mana kuman? Mana kuman? Langsung ditandai aja. Ditandai aja kalau ada kuman, langsung kasih love lah. Nah, langsung kena semprot itu. Mana kumannya? Kasih tahu. Di atas. Ayo kuman, saya cari kamu kuman. Mana kuman? Ini, Joko ini. Oh, ini Joko ini. Alah, Joko. Kuman muncul. Halo Joko. Nikmati kumanmu. Teng, langsung tembak. Cung. Tung. Ya, Joko ini goblok nih ternyata di Joko nih. Oke, mana lagi? Nah, begitu caranya Rifa. Kalau ada kuman langsung tandai. Langsung saya ini, ya kan? Nih dengar dulu ya. Kuman nggak boleh hidup di sini, berbahaya. Sampai mana tadi? Namun, seiring sulitnya mencari bukti langsung dalam ruang-ruang sidang oleh jaksa penuntut umum, sehingga bukti tidak langsung atau circumstantial evidence mulai dipergunakan dalam ruang-ruang sidang oleh jaksa penuntut umum. Semprot dulu ini kumannya nanti kalau ada sisa-sisanya nggak enak. Mutiar dia. Dalam pencarian kebenaran material KUHP lama, bukti tidak langsung atau circumstantial evidence tidak diakui meskipun penting. Penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal tersebut masih menjadi topik yang kompleks dan kontroversial saat ini. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama tidak secara eksplisit mengakui atau mendefinisikan bukti tidak langsung, terutama dalam konteks tindak pidana. Namun itu penggunaan pasal 184 KUHP lama memungkinkan petunjuk sebagai alat bukti yang sah dan mengakui keberadaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Dalam proses pembuktian, tetapi sifatnya tidak eksplisit, cenderung abu-abu. Kemudian dihapuskannya bukti petunjuk dalam KUHP baru telah menggantikan pasal 184 KUHP lama dengan pengamatan hakim yang diatur dalam pasal 235 ayat 1 huruf G. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru, yang mana pengamatan langsung hakim terhadap fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang terjadi. Sebelum era KUHP yang baru, kasus menarik menggunakan bukti tidak langsung circumstantial evidence saat ini terjadi pada kasus Jessica Wongso dengan mempertimbangkan bukti seperti rekaman CCTV di tempat kejadian dan percakapan WhatsApp. Tuh, penting kan teman-teman? Bagaimana dengan CCTV Indramayu dan WhatsApp-nya orang dua ini? Ya, ini dua orang nih masih berdamai. Turut digunakan oleh jaksa dan hakim untuk membangun narasi yang menunjukkan keterlibatan terdakwa
guna mengungkap sebuah tabir peristiwa pembunuhan berencana atas meninggalnya sahabatnya sendiri. Dua sejoli, teng teng. Pada saat itu penuntut umum mempergunakan circumstantial evidence sebab tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwasanya Jessica Wongso yang menuangkan sianida ke kopi yang diminum oleh Mirna. Sistem hukum Indonesia sendiri dalam KUHP lama menerapkan pembuktian negatif Wetterling, di mana pembuktian bergantung atas keyakinan atau subjektivitas hakim yang dilandaskan oleh alat pembuktian minimal yang diatur dalam pasal 183 KUHP lama. Kemudian dalam KUHP baru tentang alat bukti diatur dalam pasal 235 ayat 1 berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa dengan menambahkan dan memasukkan kategori alat bukti berupa bukti elektronik, yaitu pada pasal 235 ayat 1 huruf F dan pasal 235 ayat 1 huruf H yang berbunyi segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum sehingga dapat digunakan di pengadilan. Hal ini jelas penambahan jenis alat bukti baru tersebut menunjukkan adopsi eksplisit sistem pembuktian hukum secara terbuka. Maka dengan diakuinya bukti elektronik serta pengamatan hakim dalam KUHP baru menambah kekuatan pembuktian untuk memutus suatu perkara dalam persidangan menggunakan bukti tidak langsung dalam ruang-ruang persidangan. Ada kuman lagi nggak? Nggak ada. Kuman cuma satu ya hari ini ya. Pokoknya kalau ada kuman satu dapat 1000. Ayo. Tadi ada satu ya, 1000. Selanjutnya perlu diperhatikan menjaga integritas sistem peradilan agar penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence jangan sampai melanggar prinsip-prinsip fundamental. Nah, boleh menggunakan bukti tidak langsung tapi jangan melanggar. Seperti praduga tak bersalah sesuai pendekatan due process of law dan hakim ikut meneliti agar setiap bukti dapat dipergunakan seperti menilai apakah bukti tidak langsung atau circumstantial evidence itu diperoleh secara legal. Hal ini telah dipertegas dalam pasal 235 ayat 1 huruf G KUHP baru yang mana pengamatan langsung hakim terhadap fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang terjadi. Pasal 235 ayat 5 KUHP baru yang telah memberikan wewenang kepada hakim untuk menolak bukti, menolak alat bukti yang tidak autentik atau tidak relevan dengan diperoleh secara melawan hukum sehingga kedudukan bukti langsung atau circumstantial evidence dapat dipergunakan dengan syarat yang telah ditentukan tersebut dalam proses pembuktian di dalam persidangan. Tuh ya teman-teman ya. Saya sudah bacakan sampai lipstick saya sampai habis ini saya bacakan ini ya. Oke teman-teman, jadi gini ya. Oke lah, boleh menggunakan bukti tidak langsung itu boleh. Tetapi harus diperhatikan terkait dengan fakta-fakta persidangan relevan atau tidak. Ya kan? Relevan atau tidak. Kalau tidak relevan harus diabaikan, jangan memaksakan. Apakah itu buktinya contoh aja ya yang kasus Indramayu ini. Bukti yang melihat katanya itu hanya si Prio. Nih Prio nih. Sementara bukti-bukti yang lain tidak ada bukti yang melihat langsung.
Sementara ada CCTV, ada handphone, ada DNA, itu bisa dibantah, masih debatable, masih bisa di diabaikan, ya. Tapi nampaknya memang seperti itu. Ini akun tidak ditemukan, ini kuman. Oh, kamu kuman. Lu kamu nggak tahu kalau di sini ada semprot. Udah ya, matilah kau. Kok belum move on, goblok kamu tuh, gendeng kamu tuh. Sudah akun nggak jelas, masih ngomong begitu, berarti kamu gendeng. Kamu sebenarnya manusia apa tidak ya? Ini kan masih dalam proses hukum. Lu, kamu tuh sebenarnya bernyawa apa enggak kamu tuh? Sukanya di tempat sampah sih ya, jadi kayak sampah kamu. Hai, kuman. Kuman itu tuh sukanya di tempat sampah, jadi pikirannya pikiran sampah. Buang. Hilang kau. Orang lagi proses, dibilang ini. Sampah itu namanya. Ya, ini pinter nih, Dadang Jai ini pinter. Kalau ada kuman ditandai aja. Iya, sampah itu. Jadi gini loh teman-teman, ini kan saya umum saja ya. Kepada siapapun Anda, ketika Anda tidak merasa melakukan, kemudian Anda dizalimi, ya Anda harus berjuang. Itu kepada siapa saja. Kalau terhadap hukum kemudian kita ini tidak melakukan, Anda tidak melakukan, kok merasa dihukum, ya harus berjuang, jangan pasrah. Kalau pasrah ya kuman itu susah. Kalau kalau lalat lalat itu kalau dikasih tahu itu sampah, jangan kau ke situ. Lalat itu nggak mau, malah dia ke situ. Nah itulah kuman. Oke ya, saya lanjutkan lagi, ini pinter nih. Nah, ini begini, ini kan masyarakat nih, ya masyarakat tuh jangan sampai dijadikan sebagai apa ya, dikorbankan lah. Begitu maksud saya. Jangan sampai, itu artinya apa? Ya jangan sampai terjadi terhadap Anda, keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda dan sekitar Anda. Kalau ada perjuangan yang diberikan, apa namanya, ruang-ruang untuk berjuang, ya lakukan perjuangan itu. Gitu. Jangan sampai justru bodoh amat, nggak boleh begitu. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya, karena ada ini Dadang Jai pengen naik ya. Kalau Dadang Jai mau naik, tak kasih naik nih Dadang Jai. Atau kepencet. Oh, kepencet. Dia tadi sudah bilang kayaknya kepencet. Mai, semangat terus Mister Z, lanjutkan. Iya, sepanjang banyak. Kalau sudah teman-teman sudah pada paham ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum paham, yang penting ada tappingan bertanya, pasti saya jawab. Ya meskipun dengan cara saya akan menjawabnya dengan cara saya. Orangnya ya, orangnya kasar ya bahasanya ya. Ya tapi memang begini bahasa saya, nggak bisa dirubah. Masa saya harus, iya mas, gimana mas, kan nggak begitu. Masalah Palu gimana Mister Z? Nah ini pertanyaan bagus nih. Palu itu, ini saya ngomong ya, ini apa adanya ya. Palu itu sebenarnya sudah dicari. Dicari selama berbulan-bulan. Gak ketemu kan? Nah, keterangannya adalah di sungai apa itu, lupa aku namanya. Orang Indramayu tahu sungai apa sih, lupa aku. Sungai Cimanu.
Sungai Cimanuk itu berbulan-bulan. Katanya sudah dicari. Katanya sudah dicari. Kalau sudah dicari berbulan-bulan nggak ketemu, ini Palu ya, di cerita Palu ya, nih cerita pertanyaan itu ya. Palu itu nggak ketemu, kemudian proses persidangan. Untuk melengkapi pencarian Palu tadi, makanya dibuatlah namanya DPB, Daftar Pencarian Barang Bukti. Dengan diterbitkannya DPB itu, maka berkas perkara layak karena barang yang hilang sudah dicari tapi tidak diketemukan. Kalau tidak diketemukan, diketahui itu RT setempat bahwa barang yang dicari tidak ditemukan, tanda tangan tuh. Masuklah di berkas perkara. Oke. Perkara beres tuh. Kemudian dakwaannya, ini ya dakwaannya, karena ada dakwaannya bunyinya begitu, bahwa pelaku melakukan begini. Adapun barang bukti ini terhadap Palu tidak ditemukan dan dicari. 9 bulan kan, kalau dari kasusnya itu kan 9 bulan. Lebih deh. Lebih. Ya kan? Tiba-tiba dalam proses persidangan yang sedang berlangsung, perubahan itu terjadi di saat pergantian pengacara, di saat ada perubahan TKP baru, muncullah Palu itu. Anehnya, ayo teman-teman tebak-tebakan nih, anehnya Palu itu ditemukan langsung ke titiknya, hebat kan? Sementara orang yang menunjukkan ada di penjara, tapi orang yang menemukan langsung di titiknya. Hebat kan? Ada apa gitu kan? Ya, kita ini tahu yang namanya teknik pencarian barang bukti. Ada sistem kotak, itu di kotak-kotak ini, misalnya ada satu lahan begini, kemudian di kotak-kotak itu baru kemudian sistem spiral, ya kan? Nah ini lucu ini sistem panah, ini namanya sistem panah, langsung di titiknya, tes, gitu kan? Hebat sekali. Padahal tidak ada dalam teori, tapi hebat. Langsung di bawah pipa putih ditemukanlah Palu. Di situ sebenarnya kita ini kok hebat bener ya, dicari berbulan-bulan, orang yang memberikan petunjuk ada di tahanan, orang yang mencari langsung ke titiknya. Hebat atau tidak? Hebat. Nah, kehebatannya itu menimbulkan kejanggalan. Anjing pelacak aja kalah, iya. Bahkan itu, ya enggak teman-teman? Coba geledah semua CCTV di jalan. Nah kemarin juga saya sudah sarankan itu. Teman-teman yang di Indramayu sana, coba nih CCTV itu. Nah itu kalau dapat itu, poin bagus tuh. Viral itu. Ya kan? Karena tidak mudah itu. Orang cari anak saja, itu anakmu kira-kira pergi kemana itu kan nggak tahu toh. Nanya ke tetangga, telepon temannya, telepon ini, telepon itu, ya kan, untuk mencari anak. Lah ini Palu yang sudah berbulan-bulan kok langsung bisa pakai panah itu titiknya, des. Itulah patut dipertanyakan. Masalahnya sebelumnya itu sudah diceritakan bahwa comberan tersebut sudah sering dibersihkan. Kagetlah masyarakat di situ kok tiba-tiba ditemukan Palu di situ. Iya kan?
Katanya sudah sering dibersihkan, bahkan pernah kering, toh tiba-tiba muncul di situ. Siapa kira-kira gitu. Oke, itu terkait pertanyaan yang itu ya, Palu ya. Janggal, iya janggal. Harusnya hakim mempertanyakan itu. Bagaimana bisa? Kemudian ini kontradiktif dengan keterangan Prio sendiri. Kontradiktif dengan keterangan Prio sendiri. Prio mengatakan dalam kesaksiannya waktu Ririn menjadi terdakwa, saya tidak tahu palunya ditaruh di mana. Prio ini ngomong, saya tidak tahu palunya ditaruh di mana. Dalam sidang dia nyampaikan palunya di comberan. Siapa yang naruh di comberan? Siapa yang naruh di comberan? Tepeng. Tepeng ya, aku cuman bertanya, siapa yang naruh di comberan? Ya itulah. Siapa yang naruh? Itulah yang dinamakan kejanggalan. Kalau ada orang, ini normatif, otak-otak yang normatif, maksudnya otak-otak sehat, bukan otak kuman loh ya, bukan otak kuman ya, otak sehat, otak sehat. Kalau otak sehat itu berpikir, lu kok iso yo, kok bisa ya ada di situ. Katanya sudah dibuang di Sungai Cimano. Katanya dia tidak tahu di persidangan. Kok tiba-tiba ada di comberan di bawah pipa putih. Ya, di bawah pipa putih yang kalau panah itu begini ya, kalau panah itu kan begini, dus gitu kan. Langsung satu titik nih. Tidak mungkin panah belok-belok. Panah itu ya cuduk langsung satu titik. Tidak mungkin belok-belok kan. Nah, yang kemarin tuh teknisnya pakai teknis panah itu. Sudah pokoknya cari di comberan di bawah pipa putih. Baru kali ini pencarian barang bukti dengan cara seperti itu. Ya. Nah, Mas Blehoy, ini pinter nih Mas Blehoy. Ini saya senang ini kalau ada yang pinter-pinter nih. Aku ngomong ngecaprak begini ya, ternyata ditanggapin pinter nih. Mungkin pipa putih itu adalah tanda. Iya, coba dibuang di tempat ini kan bingung. Orang yang menemukan, oh iya ini kami temukan gitu kan. Nah itulah ya. Pinter ini Mas Blehoy. Oke. Nah, itu baru Palu. Nah, sekarang Palu cara menemukannya itu juga patut dipertanyakan. Terus bagaimana supaya itu menjadi barang bukti? Selama ini dicari di Sungai Cimano. Kenapa ditemukan di situ? Oke lah. Kita ini bodoh-bodoh lah, kita bodoh lah ya, kita bodoh. Kalau Palu itu dibuang di Sungai Cimano, tiba-tiba ditemukan di Comberan, kita bodoh-bodohnya kita ini dicek dulu palunya itu. Bisa berenang nggak ke Comberan itu? Betul tidak? Ini banyak orang minta naik nih, lupa aku udah ini ya. Tapi ini yang minta naik ini nggak tapping nih, mungkin salah pencet nih. Banyak sekali yang minta naik. Palunya bisa, itu dia. Coba urutannya di saluran itu sampai nggak ke sungai. Kalau memang benar di sungai, harusnya benar nyarinya ya di sungai. Tapi kalau ketemunya di Comberan, nah itu berbahaya. Ada yang berbohong di sini.
Dalam proses proses hukum, proses penyidikan, nggak boleh bohong. Kenapa? Kita kalau punya kewenangan, kemudian kita berbohong, dampaknya orang lain itu dihukum, itu berbahaya. Iya, kayak kayak belut. Belut pun tidak bisa hidup. Kalau dari sungai belut hidup, tapi begitu masuk comberan, kena bau sabun, nggak hidup. Ini yang mudah-mudah saja ini. Ya, yang logis-logis. Masa ada palu di comberan, palu dibuang di sungai bisa pindah ke comberan? Oke, begini. Palunya bisa berenang. Sekarang saya tanya, kalau palunya bisa berenang, gaya renangnya seperti apa kalau palu itu? Aku duwe palu, saya tak coba ya. Mudah-mudahan masih ada. Aku lali. Palu mana palu? Ini ada. Ini kok bisa ada palu berenang ini bicaranya ini. Keteplak, keteplak, keteplak. Ya ora iso palu berenang ini tenggelam berarti menyelam ini. Berat loh ini loh. Wah, bote pol lagi. Ya. Berat, kau berenang bisa nggak? Palu. Palu ini juga dijadikan barang bukti padahal palu ada. Iya cara nembak palu berenang ya. Ya nggak mungkin, wong ini ya nggak mungkin lah, nggak mungkin palu. Saya yakin itu bohong, bohong itu. Jangan-jangan nanti ini diakui juga sebagai palu kan, mirip-mirip nih, iya kan? Aneh kok. Ini siapa yang mau naik ini kok ada akun asli, ada Kompofu, ada Daimatuso, ada Bad Boys, ada TikTok 008, ada Lambu, ada Momi, ada Lis, ada Lembayung, ada Hartini Glowing, Glowo, Mas Bro. Aku nggak tahu semua kalian ini. Coba tapping lah kalau mau nanya. Tapping itu apa namanya itu? Ya, tapping itu ini palu juga. Palu yang begini gimana nih? Naluriku berkata. Jadi bingung orang kalau ini siapa tadi tiba-tiba turun ini? Waduh. Ya wis lah tak ngecaprak dewi lah. Ya. Tolong teman-teman ya jangan diganggu aku ya. Aku tak ngecaprak sendiri ya. Mungkin lebih bermanfaat kalau aku ngecaprak sendiri. Ah, duh, ki piye karepe iki kok tiba-tiba piye ki? Iki ngene. Oke ya, bolo ya. Jadi terkadang juga menimbulkan pertanyaan kalau palu tiba-tiba ada di situ itu piye karepe? Ini baru palu ya, bolo ya, baru palu. Nah sekarang ini palu juga penggunaannya bagaimana juga kita nggak tahu nih. Sampai detik ini loh saya nggak tahu. Tapi kalau kata Priyo begini-begini, itu yang diyakini hakim.
Kalau kata Prio ini pakai tangan ya. Prio kan pakai mic. Kata Prio tuh begini-begini. Dari atas turun, dari atas turun. Nah, kalau ini gede, kalau palu segede ini tidak mungkin tuh naik turun pasti dua tangan nih. Pasti dua tangan. Berarti ceritanya itu nggak nyambung. Iya kan? Kalau palunya segede ini, kan segede ini kan yang dipegang-pegang itu. Pasti dua tangan. Kalau pakai satu tangan berulang-ulang, tangan itu bisa capek. Ini contoh ini, ya kan? Begitu. Halo Bu Ros, palu godam ya berat itu Mister. Iya berat, kalau kan ini dibilangnya. Yang jadikan barang bukti kan yang ini toh. Kalau ini berulang-ulang, tanganku sendiri bisa sengklak ini, nggak kuat. Nah, kalau yang ini mungkin bisa yang kecil. Itu kan dipraktekkan. Oke lah ya, ini yang terkait dengan palu. Oke, palu itu saya menilai bahwa palu itu janggal. Oke, saya taruh dulu ya. Kita sambil praktek sedikit nggak apa-apa. Oke, palunya digini-giniin, jelas tidak mungkin, ya kan? Itu baru palu. Kemudian ada TKP baru. Lah, TKP baru muncul. Sementara TKP baru itu tidak ada dalam dakwaan kan? Iya. TKP baru itu tidak ada dalam dakwaan. Kalau TKP baru tidak ada dalam dakwaan, berarti dakwaannya cacat dong. Ya enggak? Dakwaannya cacat. Kalau dakwaan cacat harusnya ada di dalam kuhab. Mana kuhab saya? Nih, ada dalam kuhab. Iya kan? Pasal 75. Kalau dakwaannya cacat, ya nggak bisa dipakai. Harus diulangi lagi. Loh, coba ya. Namanya dakwaan itu, pertama harus cermat, yang kedua harus jelas, yang ketiga harus lengkap. Kalau tidak ada dalam dakwaan, terus tiba-tiba divonis, terus piye jah? Piye? Apa itu tadi yang goyang-goyang di situ tadi tuh? Aku pikir Prio tadi, loh kok Prio pindah, aku bilang gitu. Ya, coba teman-teman. Ini loh, pasal 75 itu dia mengatakan, ya kan? Wah, ono sing ngarani aku mongki piye loh. Gantengnya kayak gini rumah saku, aku sisiran kok malah diarani mongki. Hah? Tadi itu Prio, Prio goyang-goyang itu siapa tuh? Kayak kalau dakwaan itu tidak sesuai dengan pasal 75, oke, itu kan cacat. Kalau cacat bagaimana? Itu dua ya, adanya palu, adanya dakwaan, ya kan? Oke ya, ini dah kejanggalan. Jadi kita suarakan kejanggalannya. Apalagi ini kan pasal 235 itu di atas tuh. Pasal 235 KUHP baru. Pasal 235 KUHP baru, keterangan saksi yang disumpah bisa jadi alat bukti. Teman-teman pasti mikir dah, keterangan saksi yang disumpah itu bisa menjadi alat bukti. Ingat ya kata-kata saya tadi? Apa keterangan saya tadi? Keterangan saksi yang disumpah bisa menjadi alat bukti.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saksi itu tidak disumpah? Aku bilang tadi, saksi, keterangan saksi yang disumpah bisa menjadi alat bukti. Pertanyaannya, bagaimana jika keterangan saksi itu tidak disumpah? Iya, keterangan saksi yang disumpah bisa menjadi alat bukti. Pertanyaannya, bagaimana terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah? Tidak bisa jadi alat bukti. Harusnya begitu. Memang bunyi kuhapnya begitu. Iya kan? Oke. Bunyinya memang begitu. Nah, masalahnya justru keterangan yang tidak disumpah ini dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Coba. Iya kan? Oke, siapakah saksi yang tidak disumpah itu? Typing. Siapakah saksi yang tidak disumpah itu? Nah, ini orangnya. Ini Prio waktu memberikan keterangan saksi itu tidak disumpah. Karena tidak disumpah maka keterangannya tidak bisa menjadi alat bukti. Oke. Karena tidak disumpah tidak bisa jadi alat bukti. Tapi anehnya ya, dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Nah, disitulah masalahnya kawan-kawan. Oke, kemudian ada kejanggalan berikutnya. Kejanggalan berikutnya, dakwaan tadi, yang saya bacakan tadi, dakwaan itu. Kalau Anda membaca dakwaannya pasti Anda tertawa. Nggak usahlah tertawa, termanga-manga. Apa itu? Kaget lah. Karena dakwaannya sejatinya itu kedua orang ini melakukan. Dan TKP-nya ada di rumah itu. Itu dakwaan jaksa. Kalau dakwaan jaksa begitu kemudian tidak bisa dibuktikan, artinya apa? Kemudian kalau dirubah, berarti dakwaannya yang tadi nggak digunakan dong harusnya. Harus punya dong dakwaan baru lagi atau dakwaan tambahan. Tapi anehnya dakwaan itu tetap. Itulah namanya saya mengatakan bahwa orang ini aparat penegak hukum menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Iya dong, harusnya nih tak bacakan. Tak bacakan ya teman-teman ya, pasal 75 nih. Ini kalau ada jaksa di sini boleh nonton ya, boleh bantah juga boleh. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tadi harus B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Lah kalau nggak cermat, nggak jelas, nggak lengkap, berarti cacat dong. Nih, ayat 3-nya nih. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Ini loh, tak wocok kayak kan. Oh, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kalau dakwaannya itu tidak sesuai, tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, ya batal demi hukum harusnya. Tapi dilakukan nggak? Tidak. Artinya apa? Berarti mereka menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan KUHP. Kalau tidak sesuai dengan KUHP berarti melanggar KUHP. Kalau diartikan orang mau menegakkan hukum tapi melanggar hukum. Boleh nggak begitu? Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum boleh nggak melanggar hukum? Ya, mulai ya. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Iya kan? Ini pasalnya sudah saya bacakan tadi ya teman-teman ya. Kalau kita mau menegakkan hukum, undang-undangnya, aturannya digunakan. Oke. Apa dasar jaksa membuat dakwaan? Dasar membuat dakwaan adalah terlihat adanya CCTV di TKP toko bangunan itu. CCTV TKP di toko bangunan itu diambil tanggal 29. Bukan tanggal 29, tanggal pada saat ditemukan mayat tanggal 1. Tanggal 1. Nah, tanggal 1 itu, tanggal 1 kan di sini nih. Di sinilah, tanggal 1 di sini. Rekaman CCTV itu diambil semua nih, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28. Tanggal 30, 29, 28. 30, 29, 28. Oke. Anehnya, CCTV ini hilang rekamannya selama 15 jam. Janggal atau tidak? Janggal kan? Kalau janggal, bukannya dihilangkan. Kalau janggal itu kalau janggal itu harus diungkap. Nih, kenapa saya katakan 15 jam nih, dengerin. Tanggal 28 terlihat, tanggal 28 ya, pukul 13.30 terlihat Budi dan anaknya. Oke. Kemudian tiba-tiba pukul 05 ada orang di depan pagar itu yang katanya BAB. Dari 13 ke 05 kalau dihitung jam itu 15 jam. Mana tayangannya? Mana tayangannya? Hilang. Jadi teman-teman kalau ngobrol begini jelas. Sampean bisa tanya satu, saya jawab satu, tanya satu, saya jawab satu. Enak, jelas. Jadi ada tayangan, ini di fakta persidangan ya, di putusan. Ada di sana. Putusannya itu, ya, alasan putusannya itu, pukul 13.30 terlihat
Budi bersama anaknya. Nggak ada itu Budi kemudian kemana, Budi kemana, sampai habis itu waktunya nggak ada. Tiba-tiba untuk CCTV ini dari 13.30 ke 05.01. Ada apa di 05.01? Ada orang masuk pagar. Siapa dia? Dia bukan Prio, dia bukan Ririn. Terus siapa? Orang yang sedang BAB. Goblok, goblok. Goblok namanya itu. Kalau ada misteri seperti ini bukan disembunyikan, bukan ditutupi, bukan dihilangkan, harus diungkap. Tapi kalau orang di situ dibilang BAB, katanya, aduh, semrawut itu otaknya itu. Artinya tidak ingin kebenaran ini terungkap. Aku sangat senang ini ya teman-teman ya, meskipun tidak ada yang minta naik, bukan tidak ada ya, tidak ada yang nemani saya, tapi kuman-kumannya juga nggak ada. Wah, keren kan? Ya, ini yang minta naik itu banyak, tapi aku nggak tahu. Aku nggak tahu karena dia nggak tapping. Kalau 15 jam CCTV hilang, itu tanda tanya. Tanda tanya besar. Makanya saya selalu mengatakan kejanggalan. Yang janggal lagi di mana lagi yang janggal? Ayo teman-teman ceritakan ke saya. Menurut Anda, tadi kan sudah saya ini, kejanggalannya di mana lagi? Silahkan. Ini ada yang mau naik ini akun asli, ada Kompo, ada Diama Tuso, ada Bad Boys, ada Lambu, ada Momi, ada Lis, ada Artin Ningglowo, ada Dadang, ada Dadang Jai. Ya, ini dia yang minta naik, banyak minta naik. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Tuh tadi kan sudah. Tadi kan sudah, apalagi kejanggalannya? Kamu sebut aja kejanggalannya di mana lagi? Nanti kita bahas kejanggalannya. Bahas kejanggalannya, kemudian bahas aturannya. Halo, Bang Nelson. Selamat malam, Mr. G. Sehat, Mr. G. Halo. Hey, selamat malam Bang Nelson. Malam. Ya, siap. Siap, Mr. G. Selalu siap. Ya, oke. Lagi Saya kasus sudah, ini, saya selalu siap. oke. Saya sudah bahas kejanggalan nih. Ternyata ada artikel bagus ini. Dengan adanya Penggunaan artikel. alat bukti tidak langsung. Hmm, Circumstantial evidence dalam pasal 235 Papua Baru. Menarik, ya, Mr. G. Terkait alat bukti ya? iya, pasal 35 itu kan banyak di situ. Nah, karena banyak kejanggalan-kejanggalan, saya tantang nih sama teman-teman. Tadi sudah ada cerita Palu, Palu janggal, TKP 2 janggal, CCTV janggal. CCTV janggalnya di mana? CCTV janggalnya di jeda 15 jam lebih. Nah, itu janggal. Terus ada kejanggalan lagi di mana? Di persidangan boleh, teman-teman boleh. Nanti saya kasih tahu juga, kejanggalan-kejanggalannya itu ada di mana. Ah, boleh, boleh. Apalagi kejanggalannya, ayo. Mau disidang kayak di persidangan, boleh. Ayo teman-teman tapping. Yang teman-teman tahu, kan selama ini sudah ini. Ini. Neos, HP Ririn dan Prio. Oke, ya betul, HP Ririn dan Prio. Tambah lagi kejanggalan. Kenapa HP Ririn dan Prio? Adanya Celebrate
yang tidak dihadirkan ahlinya, begitu kan? Oke, Mang Odet sidik jari cuma 2 orang. Ah, itu namanya kejanggalan itu. Masa rumah begini banyak penghuni? Rimo. Rumah begitu banyak sidik rumah begitu banyak penghuninya, masa sidik jarinya hanya 2 orang, itu kejanggalan. Ah, silakan Bang Nelson disapa-sapa dulu kawan-kawan. Kemudian dilanjutkan ya terkait dengan kejanggalan itu ya. Baik, Mr. Ji. Ya, Selamat malam, teman-teman. Pejuang keadilan kalau menurut saya, Mr. Ji. Karena dari kita bahas Pauman ini sudah berapa bulan ini. Tetap konsisten, Mr. Ji. Di Komal Mr. Ji ini. Jadi memang eh, saya sudah menyampaikan bahwa kita sebagai masyarakat yang ingin penegakan hukum di Indonesia ini dijunjung tinggi ya. Tidak boleh ada lagi hal-hal yang sekiranya merugikan tidak hanya untuk korban. Kalau menurut saya korban merasa dirugikan, keluarga korban ini terkait dengan pembunuhan ini. Yang menurut saya penegakan hukum di Indonesia masih sangat rentan dengan adanya oknum-oknum yang hanya hanya memberi maksudnya melakukan tindakan yang tidak profesional, unprofesional dalam proses penegakan hukum. Yang kita dicari di sini banyaknya kejanggalan, otomatis tidak adanya kepastian hukum dan kurangnya transparansi dari proses penegakan hukum ini. Termasuk yang pasal 235 yang dijadikan bukti formil terkait alat bukti untuk mencari kebenaran material itu. Maka hukum formil terkait alat bukti tidak boleh ada celah dan tidak ada boleh adanya kejanggalan itu. Di pasal 235 ayat 1 huruf A sampai H itu dijelaskan mengenai alat bukti, yang mana di dalam KUHP yang lama hanya 4 saja kan, dan ini diperluas dengan KUHP yang baru ada 8 alat bukti yang dihadirkan di dalam proses persidangan. Yang pertama adalah keterangan saksi. Keterangan saksi wajib disumpah. Namun faktanya saksi mata yang melihat langsung atau bisa sekiranya bukti yang langsung ya, direct evidence itu ternyata tidak disumpah. Padahal memberikan keterangan yang berkas perkaranya terpisah atau splitsing. Harusnya disumpah dong. Keterangan saksinya disumpah. Padahal saksi ini sangat penting untuk diberikan keterangannya. Karena melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Sedangkan 21 saksi yang dihadirkan di persidangan itu adalah saksi yang tidak melihat peristiwa pembunuhan atau yang bisa disebut circumstantial evidence. Dan atau ada juga istilahnya testimoni deauditu, yang mana saksi ini tidak melihat peristiwa pidana tapi hanya mendengar, hanya mengetahui keterangan-keterangan lain yang sekiranya itu berkesesuaian dengan saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa pidananya itu.
Ya sebenarnya sih penting kalau menurut saya saksi-saksi circumstantial evidence itu untuk menyesuaikan puzzle-puzzle itu. Contoh, kan di dalam peristiwa pidana itu ada eh, saksi mata itu ayam bakar di tukang sapu yang katanya melihat ada orang masuk keluar masuk di rumah almarhum Pasaroni. Kemudian saksi eh, ibunya Uis, Ibu Teti. Cuma sayangnya Ibu Teti ini berubah keterangan yang mana melihat, yang mana mendengar dari Uis bahwa ada orang yang bernama Yoga. Yoga itu disebutkan oleh ibunya Uis. Nah, itulah saksi-saksi yang bukti tidak langsung, yang circumstantial evidence, yang tidak melihat peristiwa pidana tapi keterangannya itu berkesesuaian dengan peristiwa pidana tersebut, seperti membentuk puzzle. Harusnya itu bisa dijadikan bukti untuk memperkuat keterangan bukti-bukti lain yang sekiranya bisa dihadirkan di persidangan. Yang kedua adalah keterangan ahli. Kemarin kita sudah membahas dengan Mr. G bahwa ternyata di dalam fakta persidangan jaksa hanya menghadirkan satu ahli. Bayangin, satu ahli. Sementara ini kasus pembunuhan 5 orang, peristiwa pidananya. Kejahatan yang extraordinary crime. Tetapi yang gilanya saksi ahlinya cuma satu. Ahli autopsi. Ahli yang membedah mayat itu, dan parahnya lagi ahlinya itu tidak berkesesuaian dengan keterangannya Prio. Pada saat pembunuhan almarhum Budi di TKP kios, ahli menerangkan berdasarkan visum et repertum, bukti surat, dan pengalamannya dalam melakukan proses autopsi dan korban-korban meninggal. Dia tahu pasti luka-luka itu, dia tahu bagaimana penyebab kematian seseorang. Nah, keterangan Dr. Andri sebagai ahli forensik menjelaskan bahwa kematian almarhum Budi tidak dilakukan menggunakan palu. Namun adanya luka patah tulang gondok di leher, yang mana itu seperti jeratan atau gantungan atau pencekikan. Namun berbalik dengan keterangannya Prio bahwa almarhum Budi itu meninggalnya dipukul dengan palu di bagian belakang. Dan ini lagi tidak sinkron dengan keterangan Andri bahwa luka dipukul di palu, luka kepala terbuka, belum tentu menyebabkan kematian, menurut keterangan ahli. Nah, itu tidak sinkron. Dan yang kedua terkait keterangan ahli. Di dalam pasal 56 ya, yang kemarin kita bahas Mr. G, bahwa ada 3 yang harusnya dihadirkan. Pertama, kedokteran forensik. Yang kedua adalah psikologi forensik. Dan ketiga adalah ahli digital forensik. Dan itu sinkron dengan peraturan internal kepolisian nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan.
yang mana ketiganya itu harus dihadirkan oleh ahli. Itu suatu kewajiban bagi saya. Nah, kemudian yang alat bukti lainnya terkait dokumen elektronik. Sudah jelas di dalam dokumen elektronik itu ternyata tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE. Di pasal 6 itu sudah jelas dalam dokumen elektronik itu tidak harus dilakukan dan dijamin kepastiannya secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan penelitian terkait dokumen elektronik di dalam pasal 6. Artinya tidak boleh adanya manipulasi, pemotongan, sabotase, dan lain-lain. Termasuk yang di dalam perkara Pak Oman ini, karena hanya fokus pada proses pelakunya itu, tetapi jam-jamnya itu dihilangkan, termasuk di CCTV toko bangunan. Ya, CCTV toko bangunan itu tidak ada jam-jam pada saat jam-jam krusial di yang terbaca adalah di pukul 13.30 dan 05.006. Nah, yang jam-jam sebelumnya itu mana? Yang jam-jam di antara itu mana? Itu 15 jam tidak terekam. Dan itu kan sudah jelas, udah melanggar Undang-Undang ITE. Kalau nanti dikasasi, sekiranya hakim ini benar-benar berprinsip pada kepastian hukum dan undang-undang sesuai dengan hukum Indonesia, maka sepatutnya hakim menggunakan itu. Dan hakim harus mempertanyakan itu, kemana dokumen elektronik ini tidak dilakukan secara profesional dan tidak melawan hukum. Oke. Padahal sudah jelas itu sudah ada di dalam undang-undang. Ya. Oke, Kemudian terima barang bukti. kasih. Kemudian barang bukti. Ya, Barang bukti itu sudah jelas di dalam pasal 44 KUHP, wajib adanya izin penyitaan dari pengadilan. Contoh Palu, oke. dokumen CCTV tidak ada. Hanya mungkin ada CCTV beberapa yang ada izin pengadilannya. Tetapi Palu yang baru diketemukan di tengah persidangan tidak ada izin pengadilannya. Dan bahkan lebih diperparah lagi, penemuan Palu itu tidak dilakukan laboratorium forensik. Apakah ada sidik jari? Apakah ada darah korban yang menempel pada Palu itu? Di dalam Perkap nomor kalau nggak salah 6 ya, 4 atau 6 tahun 2011 yang saya baca tentang kedokteran kepolisian. Itu dokter itu wajib memeriksa barang non medik yang menempel pada tubuh korban, darah korban. Jadi wajib itu barang bukti non medik itu diuji laboratorium forensik. Tetapi di dalam pertimbangan hukum itu tidak ada kewajiban, atau gimana sih, saya nggak ngerti. Padahal itu ada wajib dilakukan oleh dokter forensik. Apa itu artinya wajib? Wajib harus dilaksanakan dan harus dilakukan, Mr. G. Wajib tuh harus ya. Karena itu untuk membentuk suatu kepastian hukum. Iya. Kan tujuan hukum kan untuk kepastian hukum kan? Atau hakimnya tidak membaca itu? Jangan-jangan yang dibaca tuh KUHP Amerika. Iya. Oke. Oke, untuk sementara itu Mr. G. Mungkin yang lain dulu, nanti saya lanjut. Baik, saya sapa dulu ada Prof. Imran. Selamat malam, Prof.
Demikian juga ada Bang Ai. Selamat pagi, Bang Ai. Selamat pagi, Mister. Ada Abah. Selamat sore, Abah. Sore, Bang Ji, selamat sore. Selamat sore. Oke. Jadi masing-masing nih di waktu yang berbeda, dari yang satu selamat pagi, yang satu selamat sore, yang satu selamat malam. Wajar ya teman-teman, karena dunianya kan begini ya. Ada yang di sini, ada yang di sebelah, ada yang di sini. Ya, oke. Ini ada berita yang sangat bagus, Abah. Ini kita menyoroti terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus Indramayu. Saya punya catatan begitu banyak kejanggalan. Nanti silakan teman-teman yang kalau itu bukan kejanggalan bilang aja tidak begitu ya. Kalau kejanggalan bilang janggal gitu ya. Oke. Baru satu aja nih, satu dulu. Palu janggal atau tidak? Silakan teman-teman. Tapping. Juanggal. Abah bilang sudah juanggal. Oke, baru Palu loh nih. Nanti akan saya ceritakan Palunya. Baru Palu. Palu aja janggal satu. Dicatat aja teman-teman. Nanti jadikan VT, nggak apa-apa. Nih, kejanggalannya di mana? Tadi saya sudah sebutkan. Tiba-tiba muncul di saat proses persidangan, kehadirannya tiba-tiba ada di bawah pipa putih, yang tadinya itu dibuang di sungai Cimanuk, tiba-tiba muncul di Comberan. Sementara Comberan itu sudah sering dibersihkan. Wah, janggal. Oke, janggal. Itu yang pertama. Dakwaan dengan fakta persidangan, janggal apa enggak? Juanggal. Jelas janggal. Ya, di fakta persidangan ada TKP baru, TKP kedua, di dakwaan itu nggak ada. Janggal lagi. CCTV hilang 15 jam. Menurut Bang Ai, janggal atau bagus? Juanggal. Ikut Abah, Bu. Bagus janggalnya. Oke ya, ini saya kasih tahu lagi di janggalnya nih. Ini teman-teman, ini kita